kuliner sate dari kota Solo yang gak kalah nikmatnya. Siapa yang tahu? Yap, namanya sate buntel. Sate khas Solo ini dibuat dari daging cincang yang dibungkus dengan lemak daging. Rasanya gurih banget. Mesti coba pokoknya. Ini untuk kita kayak buntel ya. Dari ini kau nggak bumbu saya. Ini bawangnya julek, baik membari jeruk ya julek dari sisi. Cincang daging sampai halus. Proses cincang masih dilakukan secara manual untuk menjaga citra rasanya. Lalu ulek semua bumbunya ya. Jangan lupa tambahkan gula merah. Soalnya kuliner Solo memang identik dengan cita rasa manis. Kayak kamu. Setelah lembut, daging dibagi sesuai ukuran yang diinginkan. Kepal-kepal. Setelah padat, rekatkan pada tusuk sate. Lalu bungkus dengan lemak daging kambing agar daging tidak mudah pecah ketika dipanggang dan terasa gurih. Sejarahnya, sate buntel tercipta karena terinspirasi kuliner yang dibawa para pedagang Arab dari Gujarat, yaitu kebab. Makanya sate buntel bisa dibilang kebabnya Nusantara yang dirancik dengan bumbu rempah asli Indonesia. Nah, jika sate buntel dan bumbunya sudah siap, tinggal dibakar aja deh. Ya gini, kenyang warung ya, semakat. Warung sate buntel biasanya mulai buka pukul 10 pagi hingga malam hari. Bukan cuma sate buntel saja yang dijual, aneka jenis sate lainnya pun bisa dipesan. Jadi banyak pilihan. Ya, salah ke kono, dek kowe ngewangi bumbu bakar. Agar bumbu meresap, sate buntel harus dibakar beberapa kali. Jika sudah matang, tinggal diberi sambal kecap dan aneka sayuran. Dijamin enak deh. Bu, iki wis mateng ya. Ya, salah ke kono. Kok dimaem piye ta? Wong kuwi nggo dodolan kok malah dimaem. Ya wis tapi nggo aku ya bola wis kecokot ngene iki yo. Ya wis, ora apa-apa, wis bacot. Ya. Kok nek ra ngono kuwi. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Ya. Harga per tusuk sate buntel sekitar Rp15.000. Disajikan 2 atau 3 tusuk per satu porsinya. Meski jumlahnya sedikit, dijamin bikin kenyang karena isi dagingnya yang padat. Tapi kalau belum kenyang, boleh nambah kok. Ini fans, menu yang gak kalah unik. Oleh warga Kabupaten Bojonegoro disebut dengan gepuk belut. Kalau disantap dengan sambal mentah, rasanya juara banget tuh. Belut juga kaya manfaat loh. Misalnya, bisa mencegah anemia pada tubuh karena tinggi kandungan zat besi di dalamnya. Sebelum dibikin gepuk, belut harus dipotong beberapa bagian. Lalu geprek dan bersihkan deh. Lanjut, kita bikin bumbu gepuknya fams. Bumbu yang dipakai ini harus dalam jumlah yang banyak, supaya aroma amis belut sirna. Tinggal ratakan bumbu pada seluruh bagian belut deh. Jangan lupa kasih air perasan jeruk nipis fams. Setelah bumbu meresap, goreng belut. Oh iya, sebagian masyarakat ada yang menggoreng belut sampai setengah matang saja. Katanya sih bisa menyerap bumbu lebih sempurna, sehingga rasanya lebih gurih. Sekarang kita bikin sambal mentah fams. Halusin terasi, garam, cabai, dan tomat. Kalau mau makin pedas, kasih cabai rawit yang banyak ya. Ada yang bilang fams, semua bahan sambal mentah ini sebaiknya digoreng atau disangrai dulu supaya bisa lebih tahan lama. Nah, gepuk belutnya udah jadi nih. Supaya manfaatnya lebih maksimal, santap dengan aneka lauk yang mengandung serat tinggi ya. Juara deh. Kalau yang ini fams, namanya mangut ikan gloso. Menu tradisional dari Bojonegoro, Jawa Timur. Rasanya enak kebangetan loh, sedapnya. Kayak manfaatnya juga tuh. Ikan gloso ini baik disantap oleh kaum hawa fams, karena bisa membuat awet muda dan menghaluskan kulit. Maklum ya, ikan gloso ini tinggi kandungan vitamin B1, B2, B6, vitamin F, dan E yang dapat menghambat proses penuaan. Sakti deh!
Kalau bumbunya sudah siap, langsung kita masak aja ya. Pertama-tama goreng dulu ikan gloso fams, supaya kandungan protein pada ikan nggak berkurang. Sebaiknya jangan digoreng terlalu lama. Kandungan protein ikan gloso bisa hilang karena proses pemanasan yang berlebihan. Sekarang kita bikin bumbunya deh. Halusin semua bumbu ya fams, lalu tumis sampai aroma harumnya menyeruak. Sebenarnya sih proses tumis bumbu ini untuk mencegah bau langu bumbu loh. Biar makin mantap, jangan lupa masukin kecamba alet, tomat, air, gula, dan santan. Dijamin gurih deh rasanya. Terakhir, masukin deh ikan gloso. Proses masak ikan gak usah terlalu lama ya. Cukup sampai bumbu meresap ke dalam daging ikan dan mendidih. Sip, mangut ikan glosonya udah jadi nih. Tampilannya bikin lapar ya. For your info nih, ikan gloso ini ternyata banyak ditemukan di sekitaran Waduk Pacal fams. Sebenarnya ikan gloso punya nama lainnya tuh, yaitu ikan gabus malas. Nama ikan gabus malas ini fams karena ikan ini malas bergerak dan berpindah tempat. Ada-ada aja deh. Hihihi. Ikan gloso memiliki panjang mencapai 65 cm. Ikan air tawar ini sangat diminati pasar luar negeri loh, soalnya kandungan albuminnya tinggi, sehingga berkhasiat mempercepat penyembuhan pasca operasi. Ikan ini fams juga dipercaya dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Wah, cocok banget nih disantap ketika pandemi virus COVID-19. Mantul! Ini bukan soto Betawi ya fams, tapi ini namanya soto tangkar. Sekilas bentuknya emang mirip sih. Uniknya soto tangkar ini dibuat dari iga sapi yang ukurannya jumbo. Widih, mantul ya. Nah, semua bumbunya udah siap nih, tinggal dihaluskan aja semuanya. Proses pelumatan bumbu ini fams bisa membuat cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Lanjut, goreng iga sapi deh. Biar dagingnya lebih juicy dan lembut di lidah, sebaiknya pilih iga sapi yang masih muda. Setelah digoreng sebentar, rebus iga sapi dengan air. Selanjutnya, tumis bumbu halus fams. Jangan lupa beri tambahan daun jeruk dan daun salam supaya aroma masakan makin sedap. Disusul dengan batang serainya ya. Kalau bumbu sudah matang, masukin deh ke dalam rebusan iga sapi. Oh iya fams, nama tangkar sebenarnya berasal dari bahasa Betawi, artinya iga sapi. Katanya sih, soto tangkar ini dibuat oleh masyarakat Betawi pada zaman Belanda. Bisa dibilang soto tangkar ini menjadi menu yang disajikan untuk kalangan menengah ke atas. Maklum ya, dulu daging sapi harganya lumayan mahal tuh. Masih di Kabupaten Pulau Morotai nih. Kali ini kita santap olahan ikan yang bisa meningkatkan selera makan. Ini dia ikan tuna saus rica Morotai. Cara bikinnya, goreng daging ikan tuna dulu fams. Gak cuma rasanya aja yang enak, daging ikan tuna ini ternyata bisa menyehatkan jantung, menjaga fungsi ginjal, dan menghilangkan depresi berkat kandungan omega 3. Sekarang haluskan bumbu fams. Ada bawang merah dan bawang putih. Lalu tumis cabai halus. Disusul tomat dan daging ikan tuna yang sudah digoreng. Katanya nih, kandungan protein pada ikan tuna 2 kali lebih tinggi dari telur loh. Mantap ya. Kalau aromanya sudah harum fams, tandanya tuna saus Morotainya udah matang nih. Langsung angkat aja deh. Ini dia makanan pedas dari pesisir Morotai. Daging ikan tunanya lembut banget. Dipadukan rasa pedas, bikin lidah nggak bisa berhenti ngegas. Ngunyah maksudnya. Hihihi. Menu berkuah ini nggak kalah segar fams. Namanya ikan julung kuah kuning. Menu khas dari Kabupaten Pulau Morotai. Sebelum dimasak, ikan julung wajib dikasih air perasan jeruk nipis fams. Selain bisa melenyapkan bau amis, jeruk nipis ini juga kaya antioksidan tuh, sehingga bisa melindungi tubuh dari kerusakan sel dan gangguan kesehatan. Nah, bumbu yang dipakai bisa dibilang ya, lagi-lagi untuk menghilangkan bau amis masakan dan memperkaya cita rasa masakan. Langsung kita tumis bumbu halus ya, beri air secukupnya, disusul batang serai yang bisa menurunkan berat badan dan mengatasi insomnia.
tinggal masukin ikan julung-julungnya deh. Oh iya fams, ikan julung-julung ini disebut juga dengan ikan caraca. Manfaatnya lumayan banyak loh, mulai dari menurunkan kolesterol sampai meningkatkan perkembangan sel otak anak yang dinamakan taurin. Tara, ikan julung-julung kuah kuningnya udah jadi nih. Siapa mau coba? Fams, ikan julung-julung ini dikenal memiliki rahang bagian bawahnya yang lebih panjang daripada rahang atas. Ikan ini masuk dalam kelompok ikan penghuni permukaan laut di perairan hangat dunia loh. Ikan julung-julung termasuk ikan herbivore fams. Makanannya bisa berupa rumput laut, ganggang hijau, dan diatom. Uniknya, ikan ini memiliki bentuk yang menyerupai torpedo, sehingga dikenal sebagai ikan perenang handal. Selain diolah menjadi menu berkuah, ikan julung-julung ini juga biasa diasapkan. Ikan asap ini menjadi produk rumahan andalan yang mudah ditemukan di Kabupaten Pulau Morotai. Mantul! Kalian mau ngerasain sajian yang berbeda? Cobain deh menu khas Tarakan yang dijamin unik dan enak. Iya, ini bakso pelangi kepiting soka, fams. Sebelum diolah, bersihkan daging kepiting soka ya. Oh iya, fams, nama asli kepiting sebenarnya kepiting lemburi. Nama soka berasal dari singkatan soft carapace yang berarti cangkang lunak. Lalu campur daging kepiting dengan tepung terigu untuk membuat adonan bakso. Tepung terigu ini fams katanya bisa bikin adonan menjadi mengembang loh. Nah, kalau tepung tapioka bisa membuat tekstur adonan bakso menjadi lebih kenyal. Kalau sudah rata, adonan bakso tinggal dibentuk bulat saja. Ukuran bakso bisa menyesuaikan selera fams. Makin besar ukuran bakso, maka bisa makin puas tuh menyantapnya. Tinggal rebus bakso sampai matang deh. Oh iya fams, daging kepiting ternyata bisa melindungi jantung dan detoksifikasi tubuh. Kandungan selenium daging kepiting bisa meningkatkan produksi antioksidan dalam tubuh. Istimewa deh. Biasanya sih fams, tomat dipakai dalam campuran bumbu masakan. Tapi tomat bisa juga kok dipakai menjadi olahan kue yang nikmat. Namanya brownies tomat. Buat tomat dipotong-potong dulu ya. Iya, kalian tahu nggak? Tomat sebenarnya masuk dalam jenis sayur atau buah. Dalam klasifikasi botani, buah dan sayur punya pengertian yang berbeda tuh. Sayur biasanya terdapat bagian akar, batang, dan daun, sedangkan buah terbentuk dari bunga dan memiliki biji untuk membantu proses reproduksi tanaman secara ilmiah. Sekarang tomat halus dicampur dengan gula pasir ya. Masak sampai teksturnya mengental fams. Saat dimasak, adonan tomat harus diaduk supaya nggak lengket dan gosong. Kalau sudah jadi, masukin adonan tomat ke dalam campuran telur dan gula pasir. Jangan lupa masukkan minyak sayur dan tepung terigu. Aduk rata ya. Sip, langsung panggang ke dalam oven aja fams. Proses panggang brownies tomat butuh waktu sekitar 30 menit dalam suhu 175 derajat Celcius sampai matang. Biar makin mantap, kasih parutan keju ya. Hai, lucu-lucu ya fams, kerajinan dari Semarang, Jawa Tengah ini. Ada miniatur mobil, motor, dan robot tuh. Kerajinan ini fams dibuat dari limbah loh, tepatnya sih limbah logam dan elektronik. Cara bikinnya, pilih dulu bahan yang dibutuhkan. Baru deh bentuk dan gunting logam sesuai kerajinan yang dibuat. Untuk merekatkan kerajinan ini biasanya menggunakan timah panas fams. Walaupun kelihatannya sederhana, butuh ketelitian dan kesabaran untuk membuatnya. Proses bikin robot mini ini fams kira-kira butuh waktu sekitar 2 jam. Setelah dirakit, kerajinan ini masih harus dipernis supaya lebih awet dan terhindar dari karat. Kan sayang kalau kerajinan unik dan cantik kayak gini sampai karatan. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ada juga nih kerajinan dari barang bekas. Bukan dari kayu ya, tapi pipa paralon bekas fams.
Walaupun dari barang bekas, bentuknya sangat artistik banget. Cocok banget tuh untuk menghiasi rumah kalian. Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan ini unik banget loh. Caranya, pipa dibakar untuk memunculkan guratan artistik dan warna seperti kayu. Keren banget kan? Untuk membuat kerajinan ini bisa disesuaikan dengan kerajinan yang dibuat loh. Misalnya vas bunga yang ditambahkan alasnya. Oh iya fans, panas yang mengenai paralon gak cuma menimbulkan guratan dan perubahan warna aja tuh, tapi bisa merubah bentuk pipa menjadi lentur. Kalau udah lentur gini, tinggal dibentuk sesuai keinginan deh. Jangan lupa dinginkan paralon supaya kembali mengeras ya. Lanjut kita cuci fans. Biar semakin halus dan bersih, jangan lupa amplas. Sip, untuk merekatkan setiap bagiannya bisa pakai lem khusus supaya kuat. Terakhir, tahap finishing alias pernis. Proses ini bisa menghasilkan kerajinan lebih mengkilat dan lebih tahan lama. Mantul! Kalau wabah virus corona usai, segera rencanakan liburan kalian ya. Kita punya loh informasi tempat wisata yang bisa menguji adrenalin kalian. Ditunggu kedatangannya ya di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di sini ada wisata arung jeram Bosamba. Dijamin seru deh. Wisata adrenalin ini berada di aliran sungai Sampean Baru, fams. Oh iya, nama Bosamba sebenarnya berasal dari kepanjangan nama daerah dan sungai ini, yaitu Bondowoso Sampean Baru. Karakter sungai ini memiliki tebing, berbelok, dan berbatu, fams. Cocok banget deh untuk memacu adrenalin sambil bermain air. Sumber air sungai ini berasal dari Gunung Putri. Panjangnya sekitar 14 km, fams. Butuh waktu 2 jam untuk mengarungi jalur jeram ini. Tenang, selama perjalanan kalian bakal didampingi pemandu atau skipper profesional. Jadi lebih aman ya. Fans, ada 3 titik sumber air terjun yang akan dijumpai sepanjang perjalanan ini. Ada juga loh gua kelelawar yang belum pernah terjamah. Pesona alam ini seolah memanjakan mata, fans. Bisa bikin kalian rileks dari aktivitas sehari-hari. Lanjut, kita jalan-jalan, lihat air terjun ya. Kenalin nih air terjun Madakaripura. Air terjun ini berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 200 meter. Cantik ya panoramanya. Air terjun seolah jatuh menyerupai tirai dan menutupi tebing. Kayak lagi hujan tuh. Tapi ada juga loh air terjun yang mengucur deras dan membentuk air terjun lagi. Di sini, fans, total ada 5 air terjun yang berdekatan. Lokasi air terjun utama berada di ujung sebuah ruangan berbentuk lingkaran berdiameter lebih kurang 25 meter. Katanya nih, nama air terjun Madakaripura memiliki arti tempat terakhir. Nama ini masih ada kaitannya dengan kehadiran Patih Gajah Mada yang menghabiskan akhir hayatnya dengan bersemedi di lokasi air terjun ini. Di sekitar lokasi ini juga terdapat arca Gajah Mada yang mendukung cerita ini tuh. Sekarang kita main ke pantai yuk. Ini namanya Pantai Balai Kambang. Pantai ini berada pada sebuah pura Hindu anggun yang berdiri pada sebuah batu raksasa menghadap ke samudra. Jangan salah, fans, pemandangan eksotis ini bukan di Pulau Bali ya, tapi di Pantai Balai Kambang di sebelah selatan Kabupaten Malang. Pantai indah ini seolah melengkapi deretan tujuan wisata memukau di Jawa Timur, selain Gunung Bromo dan Kota Batu. Untuk mencapai ke pantai ini, kita harus menempuh jarak sekitar 70 km arah selatan Kota Malang. Pantai Balai Kambang ditandai dengan 3 pulau batu yang dinamai sesuai karakter perwayangan. Misalnya, Pulau Anoman, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Ismoyo. Di Pulau Ismoyo terdapat Pura Amerta Jati alias Pura Ismoyo. Pulau ini menjorok masuk dari bibir pantai sekitar 70 meter yang dihubungkan oleh sebuah jembatan. Di pura ini juga kerap digelar tradisi nyepi dengan menggelar ritual keagamaan Hindu, sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan tuh. Walaupun lokasinya terpencil, Pantai Balai Kambang punya fasilitas lengkap, mulai dari warung makan, restoran, sampai penginapan. Asyik kan?
Ditunggu kedatangannya ya. Kalau udah 30 menit, saatnya kita berpisah nih. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Dadah!